Sebenarnya kita marah pada siapa? Dunia, diri sendiri, atau realita? Kita semua pernah marah. Kadang karena hal kecil, kadang karena luka lama. Tapi pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku lagi marah sama siapa sih? Apakah kamu marah ke dunia yang gak adil? Ke orang lain yang gak bisa paham kamu? Ke diri sendiri yang ngerasa lemah? Atau ke kenyataan yang gak sesuai harapan? Pertanyaan ini mungkin kelihatannya simple, tapi jawabannya bisa dalam banget. Kita bakal bahas tuntas. Marah itu sebenarnya ditujukan ke siapa? Kenapa kita bisa kesal banget? Dan gimana cara kita bisa lebih sadar dan bijak ngadepin emosi ini? Marah itu emosi yang wajar, tapi sering disalahpahami. Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu. Marah itu manusiawi, bukan dosa, bukan kelemahan. Justru menurut penelitian dari Asosiasi Psikologi Amerika, marah adalah reaksi alami terhadap ancaman, ketidakadilan, atau frustrasi. Ia bisa jadi bentuk perlindungan diri, bisa juga sinyal bahwa ada yang gak beres dalam hidup kita. Masalahnya, banyak dari kita yang gak terbiasa menyadari marah. Kita lebih sering meledak, menahan, atau melampiaskan. Jarang yang duduk sebentar dan nanya, ini sebenarnya aku lagi marah ke siapa sih? Apakah kita marah pada dunia? Kenapa hidup terasa nggak adil? Pernah nggak kamu ngerasa, kenapa aku yang kerja keras, tapi dia yang sukses? Atau kenapa aku yang baik-baik aja, malah disakiti? Ini bentuk marah ke dunia. Dalam psikologi, ini disebut externalized anger, yaitu ketika kita merasa hidup tidak adil, dan kita mencari musuh di luar diri kita. Kita menyalahkan sistem, lingkungan, bahkan takdir. Contohnya, aku gagal karena ekonomi susah. Aku nggak bisa maju karena keluargaku kayak gini. Orang-orang jahat terus yang menang. Rasa marah seperti ini bisa muncul saat kita merasa nggak punya kontrol atas hidup sendiri. Tapi lama-lama, kalau nggak disadari, marah ini bisa berubah jadi sinis, apatis, atau bahkan burnout emosional. Faktanya, menurut Jurnal Occupational Medicine 2016, perasaan tidak berdaya terhadap kondisi sosial bisa memicu kemarahan kronis yang berujung ke kelelahan mental dan emosional. Apakah kita marah pada diri sendiri ketika rasa bersalah dan perfeksionisme bersuara? Jenis marah ini sering nggak kelihatan karena kita menyimpannya diam-diam. Tapi justru yang ini paling sering terjadi. Contohnya, bodoh banget sih aku. Kenapa ngomong kayak gitu? Seharusnya aku bisa lebih kuat. Kenapa aku terus-terusan gagal? Ini adalah bentuk self-directed anger, yaitu kemarahan yang diarahkan ke diri sendiri karena tidak bisa memenuhi ekspektasi pribadi. Seringkali muncul dari luka masa kecil, pola asuh yang keras, atau trauma. Menurut Dr. Kristen Neff, peneliti tentang self-compassion dari University of Texas, terlalu keras pada diri sendiri bisa memperburuk stres dan membuat kita makin mudah marah, bahkan ke orang lain. Bayangkan gini, kamu udah capek kerja seharian, di rumah malah ngomel-ngomel karena hal kecil. Bisa jadi, itu marah yang sebenarnya kamu arahkan ke dirimu sendiri karena merasa nggak cukup berhasil. Apakah kita marah pada orang lain ketika ekspektasi tak sesuai realita? Ini bentuk marah yang paling terlihat. Kita marah ke pasangan, orang tua, teman, bahkan ke kasir yang salah ngasih kembalian. Tapi pertanyaannya, benarkah kita marah ke mereka? Atau kita kecewa karena harapan kita pada mereka tidak terpenuhi? Menurut psikolog klinis Harriet Lerner dalam bukunya The Dance of Anger, banyak kemarahan kita pada orang lain sebenarnya berakar dari ketidakmampuan kita menyampaikan kebutuhan secara jujur. Kita berharap mereka mengerti tanpa kita bilang. Kita ingin dipahami tanpa kita terbuka. Akhirnya, kita marah karena mereka gagal jadi seperti yang kita inginkan. Padahal, kenyataannya mereka hanya jadi diri mereka sendiri. Apakah kita marah pada realita saat hidup tak sesuai rencana? Pernah nggak kamu ngerasa, aku udah susun hidupku rapi, tapi kenapa gagal juga? Kenapa hidupku gini-gini aja? Padahal aku udah berusaha. Ini yang disebut marah pada kenyataan, pada fakta, bahwa hidup memang kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita merasa ditolak oleh takdir, kecewa sama waktu, atau kesel sama alur hidup yang melenceng jauh dari rencana. Dalam terapi acceptance and commitment therapy, perasaan ini disebut sebagai experiential avoidance. Dan kita menolak kenyataan yang ada, dan justru makin menderita karena itu. Semakin kita melawan kenyataan, semakin kita capek dan marah. Tapi saat kita belajar menerima kenyataan walaupun pahit, justru dari situ kita bisa mulai bergerak lagi. Jadi, sebenarnya aku marah pada siapa? Ini pertanyaan reflektif. Karena marah kita kadang tumpang tindih. Bisa jadi kita marah ke orang lain,
tapi sebenarnya kecewa sama diri sendiri. Kita marah ke realita, tapi sebenarnya takut menghadapi kegagalan. Kita marah ke dunia, padahal yang kita benci adalah perasaan tidak berdaya. Jadi gimana cara tahu marah kita arahnya kemana? Coba refleksi pakai pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya aku harapkan saat kejadian itu terjadi? Apa yang aku rasakan sebelum aku marah? Siapa yang paling aku kecewakan? Orang lain atau diriku sendiri? Kalau aku bisa jujur, aku ingin bilang apa? Menjawab, ini butuh keberanian. Tapi ini langkah awal untuk bisa mengenal dan mengelola emosi dengan lebih sehat. Cara mengelola marah dengan lebih sadar. Setelah kita tahu arah marah kita, langkah selanjutnya adalah nggak lagi meledak tanpa sadar. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba. Kenali pola marahmu. Jurnal harian bisa bantu banget. Tulis setiap kali kamu marah, apa yang memicu, siapa yang terlibat, apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudah. Penelitian dari Journal of Clinical Psychology 2003 menunjukkan bahwa journaling membantu memperjelas emosi dan mengurangi reaktivitas. Latih self-compassion. Kalau kamu sering marah ke diri sendiri, coba latihan berbicara ke diri sendiri dengan empati. Misalnya, nggak apa-apa gagal, kamu udah berusaha. Wajar banget ngerasa kecewa. Kamu manusia. Menurut studi Nevin Germa 2013, latihan self-compassion selama 8 minggu bisa menurunkan emosi negatif, termasuk marah, malu, dan cemas. Kamu juga bisa latihan tarik napas dan kasih jeda. Ini bukan klise. Penelitian dari Harvard Health Publishing menyebutkan bahwa teknik pernapasan dalam bisa menurunkan detak jantung dan meredakan sistem saraf yang aktif saat marah. Bicara dengan orang yang bisa diterima, bukan untuk curhat sambil marah-marah, tapi untuk menyalurkan dan mengurai emosi. Kadang kita cuma butuh didengar untuk bisa lega. Melakukan terapi atau konseling. Kalau marahmu udah sering lepas kendali atau mengganggu relasi, ini bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu cukup kuat untuk minta bantuan. Yang perlu digarisbawahi adalah marah, bukan musuh tapi informasi. Akhirnya, penting untuk kita tahu, marah bukan musuh, dia adalah informasi. Dia bilang bahwa ada yang kita pedulikan, ada batas yang dilanggar, ada ekspektasi yang gak terpenuhi, ada luka yang belum sembuh. Tapi marah baru jadi masalah saat kita menyalahkan orang terus-menerus, meledak tanpa sadar, menyimpan dendam, menyerang atau melukai, menolak menerima kenyataan. Belajar marah dengan sehat bukan berarti jadi nggak marah, tapi belajar untuk tahu kapan harus marah, pada siapa, dan bagaimana menyalurkannya dengan cara yang bijak. Pada akhirnya, marah itu jalan pulang. Kadang kita terlalu sibuk melawan emosi, sampai lupa bahwa marah itu bisa jadi jalan pulang. Jalan pulang untuk mengenal diri sendiri. Jalan pulang untuk menyadari luka yang belum sembuh. Jalan pulang untuk kembali pada batas yang kita lupakan. Jadi, kalau kamu merasa sering marah akhir-akhir ini, mungkin bukan karena kamu terlalu emosional, tapi karena kamu sudah terlalu lama diam, terlalu lama memendam, terlalu lama mencoba kuat sendirian. Marah itu bukan akhir, tapi pintu masuk ke pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan.